tentunya sudah dikalikan dengan jumlah formasi, nanti berhak untuk maju ke SKB. Kemudian untuk teman-teman yang memiliki kodenya hanya P saja, ini adalah lulus passing grade namun belum bisa maju ke SKB ya. Kabar gembira saat ini sudah rilis, yaitu pengumuman tentang kelulusan SKD CPNS tahun 2023. Di sini nanti teman-teman bisa mengecek apakah termasuk dalam daftar nama peserta yang berhak untuk lanjut ke SKB atau seleksi kompetensi bidang CPNS 2023. Dikarenakan kalau misalkan kita dinyatakan lulus di SKD, itu belum tentu nanti kita akan bisa lulus ya di SKB-nya. Kira-kira bagaimanakah informasinya dan juga bagaimanakah cara ceknya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Bagi teman-teman yang saat ini mengikuti seleksi CPNS 2023, tentunya sudah bisa melihat kelulusan kita pada akun SSC ASN masing-masing. Apakah kita ini lulus ataukah tidak lulus, teman-teman? Dan tentunya masing-masing instansi yang kita lamar untuk penyelenggara CPNS ini sudah mengumumkan hasil seleksinya, hasil SKD, dan juga berisikan daftar nama yang nantinya akan bisa maju ke langkah berikutnya, yaitu SKB atau seleksi kompetensi bidang. Sebagai contohnya di sini salah satu instansi yang kita ambil ya, yaitu dari Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu Kejaksaan Agung. Yang mana juga telah disampaikan pengumuman nomor sekian, yaitu tentang hasil seleksi kompetensi dasar pengadaan calon pegawai negeri sipil Kejaksaan Republik Indonesia tahun anggaran 2023. Berdasarkan dari surat Kepala BKN sebelumnya tertanggal 23 November ini tentang penyampaian hasil SKD CPNS, maka disampaikan hal berikut. Yang pertama, hasil SKD ini telah tercantum ya pada lampiran ini. Nanti kita bisa mengecek apakah kita termasuk yang lulus SKD ataukah tidak. Kemudian kalau misalkan kita lulus SKD, apakah berhak maju ke SKB ataukah tidak. Kemudian yang kedua, peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi bidang itu adalah peserta yang memiliki kode P_L. P itu adalah lulus passing grade, L itu adalah lulus ya teman-teman. Di kolom keterangan pada lampiran sebagaimana di angka 1. Kemudian untuk penetapan peserta SKB ini didasarkan pada ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ini adalah peraturan yang memayungi dari pengadaan CASN ya, yaitu dari Permenpan RB nomor 27 2021, kemudian Kepmenpan RB nomor 651. Dan selanjutnya sebelum kita itu melihat untuk di hasil seleksinya, yaitu rekapitulasi seluruh peserta, kita pahami dulu yaitu kode-kodenya. Nah, di sini maksud dan arti kode pada kolom keterangan dan lampiran pengumuman itu adalah sebagai berikut. Kalau misalkan teman-teman memiliki kode P_L, itu adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas atau passing grade SKD ya, sesuai dengan Kepmenpan RB nomor 651 tahun 2023 dan masuk dalam urutan 3 kali formasi ya. Jadi yang nanti peserta SKD CPNS itu adalah syarat untuk bisa ikut SKB itu adalah kita itu harus lulus passing grade, kemudian kita masuk dalam perankingan itu 3 kali jumlah kebutuhan atau jumlah formasi. Ini yang nantinya dapat mengikuti SKB ya. Kemudian kode P itulah peserta yang sebenarnya memenuhi nilai ambang batas atau passing grade SKD sesuai dengan Kepmenpan RB tetapi tidak masuk daftar urutan 3 kali formasi, sehingga dinyatakan tidak dapat mengikuti SKB. Katakanlah misalkan seperti ini. Untuk formasi itu misalkan di sini ada 10 teman-teman. Nah, formasi di sini ada 10, kemudian di sini untuk kita itu bisa lanjut ke SKB. Ini adalah di SKB. Untuk SKB itu syaratnya itu kita di SKD-nya harus lulus passing grade ya. Untuk passing grade berapa ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, di sini teman-teman yang di SKD itu kalau misalkan formasinya ini ada 10, maka teman-teman di SKD ini harus lulus passing grade, kemudian di sini masuk dalam perankingan yaitu 3 kali jumlah formasi. Kalau misalkan di sini formasinya 10, berarti diambil peserta yang lulus passing grade SKD yaitu nomor urut 1 sampai nomor urut berapa? 3 kali 10, berarti ada 30 ya. Nah, ini teman-teman. Ini adalah kode P maksudnya.
Kemudian kode TL itulah peserta yang tidak memenuhi nilai ambang batas ya, atau passing grade SKD sesuai dengan KPN 4RB, sehingga dinyatakan tidak dapat mengikuti SKB. Kemudian kode TH itu peserta yang tidak hadir atau tidak mengikuti SKD, sehingga dia itu gugur ya, dan tidak dapat mengikuti SKB. Kemudian kode DIS ini adalah peserta yang didiskualifikasi oleh panitia seleksi nasional, ini tidak dapat mengikuti SKB juga. Kemudian atas pengumuman hasil SKD ini peserta dapat mengajukan sanggah. Nah, bagi teman-teman yang tidak lulus ya, yang tidak lulus entah itu nggak lulus passing grade atau mungkin juga di sini kita sebenarnya lulus passing grade, seharusnya masuk rankingan, tapi kok kita nggak bisa masuk ya ke SKB. Kalian bisa mengajukan sanggah, teman-teman. Untuk sanggahnya itu di mana? Untuk sanggahnya teman-teman di sini bisa masuk login ke akun SSCSN masing-masing. Kemudian di sini kan ada tulisan kalau misalkan teman-teman nggak lolos ya, maaf Anda dinyatakan belum lolos seleksi CPNS dan tidak bisa mengikuti langkah berikutnya. Mengapa di sini kita nggak lolos? Nah, ini adalah untuk nilai TWK-nya ini masih kurang, teman-teman. Dan kalian ini yang ingin mengajukan sanggah ini bisa memanfaatkan fitur ajukan sanggah. Kalian bisa klik di sini. Kemudian di sini nanti, nah ini untuk sistemnya agak error dikarenakan mungkin saja banyak sekali yang sedang mengakses ya. Kalian bisa mengajukan sanggah. Selanjutnya nanti kalau sanggahnya diterima, nanti kita ya akan ada perubahan ya. Kemudian bagi teman-teman yang nantinya di sini termasuk dalam kategori kategori peserta yang lulus SKD, maka nanti bersiap untuk mengikuti SKB ya, atau seleksi kompetensi bidang. Dengan SKB-nya nanti adalah non-cat ya, diselenggarakan tanggal 3 sampai dengan 15 Desember. Kemudian pada 12 kota ditentukan ini adalah secara tersentral berdasarkan titik lokasi SKD sebelumnya, sebagaimana termuat dalam lampiran 1. Ini misalkan peserta dengan nama Andi ini melaksanakan SKD pada Tilok Gedung Geraha Asafa, kemudian lokasinya ini nanti berada di Kota Palembang. Itu adalah sebagai contohnya. Kemudian di sini juga ada catatan, yaitu tanggal 26 sampai dengan 27 November ini adalah peserta dapat memilih kota lain dari yang telah ditentukan sebelumnya dengan cara mengakses akunnya masing-masing di rekrutmen kejaksaan ini. Setelah berhasil login, maka peserta memilih menu perubahan ya, titik lokasi SKB non-cat, teman-teman. Kemudian di sini ada SKB cat, yaitu diselenggarakan 16 sampai dengan 22 Desember 2023 pada titik lokasi BKN yang akan ditentukan kemudian di mana pemilihan titik lokasi SKD CPNS dengan cat dilakukan pada tanggal 3 sampai dengan 5 Desember ya. Nah, namun di sini kalau misalkan dalam hal poin 6 tidak dilakukan peserta SKB, maka panitia kejaksaan akan menentukan lokasinya. Ini adalah secara sepihak ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan kalau misalkan ingin melakukan perubahan. Kemudian jadwal dan alamat lengkap lokasi ujian akan disampaikan kembali melalui website Biropek. Kemudian peserta yang dinyatakan dapat mengikuti SKB itu adalah hanya peserta yang memiliki kode P_L. Wajib mengikuti seluruh rangkaian seleksi. Bagi peserta yang tidak hadir atau tidak mampu mengikuti salah satu rangkaian seleksi dinyatakan gugur, teman-teman. Kemudian kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab masing-masing. Kemudian setiap informasi ini teman-teman selalu pantau di website resminya ya, yaitu di biropekkejaksaan.go.id atau di Instagramnya. Kemudian teman-teman jangan sampai ada kelalaian dalam memahami informasi. Dan selanjutnya teman-teman untuk mengecek yaitu daftar nama peserta yang berhak maju ke SKB atau tidak. Ini kalian bisa cek, scroll ke bawah. Nah, di sini adalah sebagai contohnya. Ini kita ambilkan beberapa ya. Nah, ini teman. Coba di sini kita ambilkan dari jabatan yang ahli pertama dulu. Ini adalah kita buka untuk yang kemarin rincian formasinya. Nah, ini misalkan di sini ada ahli pertama jaksa misalkan. Ahli pertama jaksa ini ijazah yang dipersyaratkan. Kemudian di sini untuk jumlah formasi. Ini yang umum itu ada 1746, kemudian sehingga jumlah formasi digabung dengan Putra Putri Papua dan juga cum laude ini ada 2000. Kalau misalkan katakanlah di sini formasinya ada 2000, berarti teman-teman di sini akan diambil 3 kali jumlah formasi, berarti ada 6000-an kan nanti untuk bisa maju ke SKB. Namun syaratnya dari ini jumlah ini harus lulus passing grade semua ya, teman-teman.
Jadi bagi teman-teman yang berhak untuk maju ke SKB itu adalah peserta yang di sini memiliki kode ini. Ini adalah misalkan untuk Kejaksaan Agung itu adalah ahli pertama jaksa. Ini adalah yang memiliki kode di keterangan yaitu P_L ya. Nah, P_L ini adalah tentunya sudah dikalikan dengan jumlah formasi, nanti berhak untuk maju ke SKB. Kemudian untuk teman-teman yang memiliki kodenya hanya P saja, ini adalah lulus passing grade namun belum bisa maju ke SKB ya. Nah, ranking kita ini kurang. Kemudian yang kodenya TL ini tidak lulus teman-teman.